Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu yang kita banggakan ini. Salawat berangkaikan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafalkan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz dan Ustazah, tidak memperpanjang mukaddimah, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Taruna Islam Ustadz Yazidul Akhir, yang terhormat Kepala Sekolah SD Taruna Islam Ustadz Maulana Ardi, yang terhormat seluruh majelis guru, staf dan pegawai SD dan SMP Taruna Islam. Baiklah Ustaz dan Ustazah, hari ini adapun agenda kegiatan kita siang ini adalah bedah buku yang akan diisi oleh Kepala Sekolah SMP Taruna Islam, yaitu Ustadz Yazid, dengan tema Beginilah Seharusnya Jadi Guru. Kami berharap kepada seluruh Ustadz dan Ustazah dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini dengan tertib. Ambillah ilmu yang bisa diambil dari pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang diniatkan oleh narasumber bisa menjadi implementasi bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari, karena temanya adalah berkaitan dengan pribadi kita masing-masing. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan kepada Ustadz Yazid untuk menyampaikan materi kita pada siang hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan rahmatnya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berhadir di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yakninya al-mukarram kita Ustadz Maulana Ardi yang ganteng insyaallah. Kemudian yang sama-sama kita hormati para pimpinan Ustadz dan Ustazah yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Ustadz dan Ustazah? Kurang semangat. Ulangi lagi. Apa kabar semuanya Ustadz dan Ustazah? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, siapa kita? Ya, kita ulangi sekali lagi. Siapa kita? Oke, takbir. Baik, pada kali ini Ustaz Ustazah kita membahas yakninya beginilah seharusnya jadi guru. Jadi sebuah buku yang mana buku ini luar biasa, sangat bagus dan Ustazah, yakninya yang dikarang oleh Fuad bin Abdul Aziz Al-Salhub. Jadi bukunya bisa Ustazah dapati di pustaka ilmu ataupun di Gramedia dengan cara pakai uang. Dengan cara pakai uang ya Ustazah. Tiba-tiba aja sana ambil bukunya, insyaallah tidak aman Ustazah nantinya. Jadi inilah, maka kita beginilah seharusnya jadi guru. Baik, kita lihat ini bukunya ya, sesuai dengan yang kami tampilkan bukunya Ustazah. Kemudian ada beberapa, yakninya ini pendahuluannya. Pendidik atau guru merupakan profesi yang sangat mulia, bukan mulia lagi, sangat mulia. Kemudian dalam pandangan Islam, hal ini sejalan dengan perkataan Nabi, yakninya talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu, bahwa ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian di pundak seorang guru ini Ustaz Ustazah, di pundak kita ini yakninya terpikul beban. Ada dua beban yang besar. Yakninya yang pertama mendidik. Yang kedua mengajar. Antara mendidik dengan mengajar ini berbeda Ustaz Ustazah. Jadi di pundak kita ini ada dua beban. Yang pertama mendidik, yang kedua mengajar. Mengajar adalah masuk ke dalam kelas, mentransfer ilmu, kemudian
keluar dari kelas tersebut. Sedangkan mendidik tidak hanya kita mentransfer ilmu saja, tetapi kita lihat bagaimana anak-anak kita di dalam kelas. Tidurkah dia? Bermainkah dia? Kemudian melakukan perbuatan yang tidak diinginkan dia di dalam kelas? Maka itulah tugas kita selaku guru. Ya, itu tugas kita selaku guru, yakninya mengawasi dan membimbing anak-anak kita itu di dalam kelas. Maka tugas mendidik dan tugas mengajarkan ini adalah pundak kita. Itu wajib berada di pundak kita. Makanya Ustaz Ustazah, setiap guru harus bertanggung jawab terhadap anak yang setiap kali dia masuk. Jadi makanya apa maknanya kita duduk di depan? Kita duduk di depan ini bisa kita pantau semua nih. Oh ini. Oh dia tidur nih. Ustazah harus bercerita nih. Ustazah Desi bercerita itu contohnya. Jadi terpantau semuanya nih. Tapi kalau seandainya kalau kita di belakang, maka wajah anak-anak kita tidak nampak. Jadi kalau kita di depan, maka inilah tugas kita mendidik. Kita didik, kita ajari dan kita perhatikan lagi apa anak saya. Lagi bermainkah? Lagi belajar atau lagi yang lainnya. Maka itulah tugas kita mendidik dan mengajarkan. Yakninya nilai-nilai moral yang agung kepada anak-anak didik kita. Kemudian yang selanjutnya, Nabi kita menyampaikan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, bumi, bahkan hingga semut pun yang ada di lubang, dan bahkan hingga ikan di dalam lautan, yakninya memohonkan salawat dan pujian dan rahmat bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi Ustaz Ustazah, ini adalah merupakan suatu motivasi kemuliaan bagi kita. Guru itu adalah yakninya memiliki kemuliaan yang sungguh luar biasa, mengajarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan semut dan bahkan ikan di lautan pun memohonkan doa yakninya untuk kebaikan kepada kita sembari kita memberikan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Yakninya hadis riwayat At-Tirmizi. Maka alangkah tingginya derajat yang digapai oleh seorang guru. Makanya Ustaz Ustazah, sedari diri kita menjadi guru ini bagaimana seyogianya. Dan perlu kita ketahui, semuanya adalah guru. Akan tetapi ada perbedaannya, ada yang formal, ada yang non formal. Setiap yang mengajari kita kebaikan di luar sana itu adalah guru. Di luar sana, kalaupun bukan dia profesor, doktor, dosen, guru dan segala macamnya, memberikan kebaikan kepada kita, nasihat kepada kita, itu adalah guru. Dan begitu pula ustadz dan ustazah yang ada di dalam kelas, yang secara formal mendidik dan mengajarkan anaknya kepada jalan yang tabaik, itu adalah guru juga. Maka alangkah tingginya derajat kita, seorang guru yang mana kita didoakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kita lihat, yakninya pembahasannya yang seperti saya katakan tadi, yakninya beginilah seharusnya menjadi guru. Yakninya pembahasan yang kita bahas ada tiga bab. Yang pertama, karakter yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Jadi karakter itu adalah watak kita. Bagaimana watak kita seorang guru tak kala kita masuk ke dalam kelas tersebut. Kedua, tugas dan kewajiban guru. Kemudian yang ketiga adalah sistem dan metode mengajar. Kita ketahui Ustazah, guru yang paling hebat itu adalah Rasulullah. Nabi kita itu adalah guru yang paling hebat, yang memiliki keteladanan yang luar biasa. Semua anak didiknya berhasil. Yang mana Nabi kita yang mulia memberikan contoh kepada kita bahwasanya setiap anak didiknya berhasil. Berhasilnya bagaimana? Mengikuti aturan-aturan perintah agama, yakni agama Islam. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baiknya. Kemudian ini kita lihat, ini potret realita buruk bagi guru kita hari ini. Yang pertama, guru karena terpaksa. Yakninya inilah satu-satunya pilihan kondisi yang mana kata orang yakninya tidak ada arotan akan akar pun jadi. Daripada saya tidak bekerja, daripada saya tidak menghasilkan,
daripada saya tidak beraktivitas, biarlah saya menjadi guru saja. Maka timbul kita paksaan, bukan dari lahir kita, bukan dari hati nurani kita. Kalau bahasa Minangnya saja daripada ndak, daripada ndak, maka jadi guru selah. Daripada nak do, maka guru karena terpaksa. Kemudian yang kedua, guru yang acuh tak acuh ni dia, cuek terhadap anak, kemudian tidak menghiraukan apa yang terjadi. Terserahlah anak, mau belajarlah, mau mau nulis lah, mau tidur lah, mau pulang lah, mau berlari lah. Maka ini penyakit guru hari ini, acuh tak acuh, cuek. Ini dia. Kemudian yang ketiga, guru hanya mengejar materi, hanya mengandalkan setiap tanggal 10 kan gajian. Gitu. Setiap tanggal 10 gajian, terserahlah mau dapat ataupun tidak dapat oleh anak didik kita, itu terserahlah. Yang penting setiap tanggal 10 segajian. Maka ini rusaknya potret guru hari ini. Kemudian yakninya guru yang menyalahkan zaman. Yakninya dia menyalahkan zaman, dia mengeluh, banyak berkeluh kesah. Aduh, susah jadi guru ni. Temu wajah Ustazah Rohaida, temu wajahnya Ustazah Rohana, yakninya untuk membuat perangkat aja kata Ustazah Zaida. Maka terpaksa dia mengeluh dia setiap saat. Kemudian ditengok, aduh, masuk pula awak di kelas ini. Aduh, masuk pula. Maka banyak mengeluhnya. Setiap aktivitasnya dibarengi dengan keluh kesahnya. Maka bagaimana kita akan menjadi guru yang akan diridhoi, yang akan didoakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kemudian ada yang lainnya, kurang disiplinnya dan sifat yang lainnya. Maka ini adalah potret realita guru hari ini. Kemudian kita lihat, kita bayangkan Ustaz-Ustazah, anak-anak kita ini bervariasi, bermakna. Ini dia mikirkan nih, bagaimana ustaz dan ustazahnya bisa maksimal memberikan ilmu yang terbaik untuknya. Ini adalah aset kita, seperti yang dibahas oleh Al-Mukarram semalam. Aset kita yang mana kita mendidik satu kalimat, satu kata, satu perbuatan, dan dia berubah ustaz dan ustazah, maka kita akan dibantu nantinya tak kala kita sakaratul mautnya nanti kita. Ini luar biasa, ini aset kita nih. Nih wajah-wajah anak-anak yang mesti diberikan bimbingan, nasihat, ilmu yang terbaik itu dia. Maka ini tugas kita nih. Kemudian yang selanjutnya kita lihat, nih, yakninya bagaimana dia menggambarkan, yakninya beratnya pemikiran, beratnya permasalahan yang dihadapi oleh ustaz dan ustazahnya. Sampai anak pun dia juga memikirkan permasalahan tersebut, ustaz-ustazah. Jangan disebut. Ini dia. Ini yang paling bagus, ustazah. Di saat ini paling bagus. Kalau anak ingin bersemangat di dalam kelas, maka hidangilah ini dia. Jangan ininya tengok, ini tengok. Ini. Ada jusnya nih. Mantap nih. Tengok kan? Yang tadi kita lihat bagaimana banyak masalahnya. Sebab apa? Buku bermasalahnya. Dan inilah yang ada di pundak kita, di dalam beban kita. Dan inilah yang terbaiknya dia. Tidak ada beban sedikit pun. Hanya kebahagiaan, minum. Tapi sayang Ustaz Dika tak ngasih kita juga ya. Jadi ini dia. Jadi kemudian ini dia. Ini kebahagiaan dia. Ini tampilan anak kita. Kemudian yang pertama, bagian yang pertama tadi itu adalah karakter guru. Yang pertama, Ustazah, setiap ibadah yang kita laksanakan ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sabar. Apapun bentuk konsepnya, mau jadi gurukah kita, solatkah kita, atau yang lainnya kita, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas, mengikhlaskan ilmu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dan ustazah menuntut ilmu dan memberikan ilmu kepada yang lain dengan ikhlasnya, maka bertambahlah keberkahan terhadap ilmu yang ustaz dan ustazah miliki. Kemudian yang kedua adalah jujur. Seorang guru harus jujur, ustaz saja.
Yakninya apa yang dia sampaikan dia harus jujur. Dia harus jujur, yakninya baik itu ucapannya. Kemudian serasi antara ucapan dan perbuatan. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Jadi ini dia. Jadi kita harus serasi antara perbuatan dan antara ucapan dan perbuatan. Apa contohnya? Nah, jangan ribut di dalam kelas. Nah, jangan bermain di dalam kelas. Kita ribut dan ustazah, berarti tidak serasi antara ucapan dengan perbuatan. Nah, makan dengan duduk, minum dengan duduk. Ternyata kita makan berlari, makan sambil berdiri. Maka tidak serasi antara ucapan dan perbuatan. Kemudian bersikap adil dan tidak berat sebelah. Oh, ini kategori yang tidak mampu nih, yang miskin nih. Ini setiap pembagian rapor cuman assalamualaikum dan balik lagi assalamualaikum pula nih. Ini. Dan ini setiap pembagian rapor, ini palpak nih. Hari ini dia ngasih jilbab, besok dia ngasih baju, kemudian dia ngasih hepeng. Ini harus dibedakan nih. Maka itu tidak boleh dimiliki oleh seorang guru. Oh, anak yang seperti ini harus dimuliakan nih. Kalau dia terjatuh sedikit harus cepat nih. Tapi kalau anak yang seperti ini lanjut anak kalau jatuhnya. Maka itu tidak adil. Maka bersikap adil dan tidak berat sebelah. Kemudian berakhlak mulia, ini dia. Apa yang kita berikan kepada murid kita, guru itu adalah digugu dan ditiru. Guru itu adalah digugu dan ditiru. Kalau kita kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Jadi kita harus memiliki akhlak. Kita harus memiliki akhlak yang mana Nabi kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya Muhammad, engkau memiliki akhlak yang mulia, yang agung. Maka akhlak ini penting saja. Bagaimana ustaz dan ustazahnya, perempuan bagaimana akhlaknya, yakninya hari-hari, tak kala berbicara, tak kala ketawa, tak kala ini dan segala macamnya, ini menyangkut tentang akhlak. Tentang adab kita. Bolehkah kita bersuara tinggi? Bolehkah kita tidak bersuara tinggi? Itu termasuk akhlak. Maka itu akan ditiru oleh anak kita. Maka itu akan dicontoh oleh anak kita, ustaz-ustazah. Kemudian tawaduk, rendah hati. Kemudian pemberani. Pemberani ini adalah berani menegur anak-anak yang bermain di dalam kelas, yang acuh tak acuh di dalam kelas. Dia memang betul-betul menguasai kelas tersebut. Kemudian di samping itu dia memiliki sifat canda kepada anak didiknya. Jangan terlalu kaku kita di dalam kelas tersebut. Di samping ketegasan kita, di samping keberanian kita, maka kita harus memiliki sifat canda. Nabi pun juga memiliki candaan kepada sahabatnya. Nabi tidak monoton dalam memberikan ilmu. Nabi juga memiliki canda, tetapi candanya tersebut canda yang tidak menghina, canda yang tidak mengejek, canda yang tidak menjatuhkan harkat dan martabat dari anak-anak kita. Kemudian sabar dan emosi, ini dia. Anak-anak kita beraneka ragam saja. Ada yang ikut, ada yang tidak ikut dengan ucapan kita. Ada yang bermain, ada yang tidak bermain. Maka itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Kalau kita memahami, itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Kalau kita banyak mengeluh dan kalau kita banyak berkeluh kesah, Ustaz, nak sanggup saya lagi mengurus anak tersebut, Ustaz. Kalau sudah seperti itu yang kita ucapkan, Ustaz Ustazah, berarti tidak ada kesabaran dalam diri kita. Ini dia, sabar dan menahan emosi. Kemudian hindari kata-kata kasar. Kamu ini, itu tidak boleh. Menghina, menjatuhkan harga diri orang lain, maka kata Rasulullah, haram hukumnya. Bahkan keburukan yang kita berikan kepada orang lain, maka keburukan yang serupa yang akan datang kepada kita. Kita lihat berita yang viral, Ustaz Ustazah.
Maka yang paling tinggi itu adalah adab dibandingkan dengan ilmu ya biaya. Adab. Setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun ilmunya, dimuliakan oleh orang apabila dia tidak memiliki adab, tidak memiliki ucapan yang baik, ketahuilah keburukan itu yang akan datang kepada dia. Itulah yang akan menghinakan diri dia. Kita lihat berita yang viral itu, Ustaz Saza. Ya kan? Kita tidak sebutkan ya. Itu dia. Yakninya menghindarkan kata-kata kasar. Kemudian yakninya kita manusia, kita guru ini Ustaz Saza memiliki kelemahan dan kekurangan. Itulah salah satunya ada grup kita SD dan grup yayasan. Itulah gunanya untuk berkonsultasi dengan orang lain. Mungkin wali kelas 1A, 1B sampai kelas 6 dan juga sampai SMP dan guru bidang. Kita memiliki masalah gimana cara ngurus anak ini. Kenapa ilmu tak paham juga dengan dia? Maka inilah gunanya kita konsultasi ini. Kita sharing sama teman-teman, kita tanyakan. Bukan bermakna kita menghinakan diri kita. Itulah bukti lemahnya kita. Kita bukan manusia yang sempurna. Maka dengan kekurangan kita, dengan lemahnya kita, itulah gunanya kita berkonsultasi dengan saudara kita tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yakninya tugas dan kewajiban guru. Yang pertama, Ustazah, ini sering kita sampaikan, yakninya sekolah kita sekolah Islam. Sekolah kita adalah sekolah Islam, maka tanamkan nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita. Lihat Luqmanul Hakim, seorang guru yang mengajarkan anaknya, nasihat yang ditanamkan adalah nilai akidah. La tusyrik billah, jangan engkau mempersekutukan Allah. Maka nilai akidah yang ditanamkan kepada anak-anak kita, nilai-nilai akidah yang sempurna, nilai-nilai akidah yang baik, insyaallah jadilah anak tersebut di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Ustazah, kita ini guru adalah jembatan. Ingat Ustazah, kita guru bukan sebagai perubah, sebagai pembentuk, tidak. Ya, kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, kita bukan bin Salabin bisa jadi, tidak. Kita ini bukan perubah, tetapi kita sebagai penjembatani anak-anak kita tersebut. Maka yang pertama itu adalah tanamkan nilai akidah. Kenapa menanamkan nilai akidah? Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengubah anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua, berikan nasihat. Ini nasihat ini penting nih Ustazah. Nasihat ini penting kepada anak kita nih. Apapun bentuk materi pelajaran yang kita berikan, matematika kah dia, PJOK kah dia, bahasa Inggris kah dia, IPA kah dia, ataupun yang lainnya tema, maka nasihat ini wajib hukumnya kita berikan. Inilah yang akan menjadi ladang amal kita. Kita ambil 5 menit, 10 menit, kita sampaikan. Apalagi nasihat-nasihat keagamaan. Nak, solat jangan bermain ya nak ya. Solat jangan bergelut nak. Kemudian jangan berlari-lari. Kemudian kita berikan nasihat-nasihat yang terbaik. Dan jangan suka mengejek nak. Jangan suka menghina dan segala macam. Itu nasihat itu Ustazah termakan bagi dia. Dan itulah yang akan menjadi ladang amal bagi kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, kata Allah, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Maka dengan perkataan baik itu Allah akan mengubah amal perbuatan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kita. Maka dengan kita memberikan nasihat, insyaallah nasihat tersebut akan kembali kepada kita Ustazah. Maka inilah yang sering kami sampaikan nih. Ustazah setiap kali masuk, tolong anak itu diberikan nasihat. Tolong anak tersebut diberikan arahan. Kemudian yakninya lembut pada anak didik dan mengajar dengan metode yang bagus. Yakninya kita lembut pada anak-anak didik tersebut yakni dalam memberikan materi pembelajaran. Kemudian mengajar dengan metode banyak sekali Ustazah sumber metode yang bisa kita jadikan rujukan supaya yakninya proses belajar mengajar di dalam kelas tersebut berjalan dengan lancarnya. Kemudian tak kala kita melihat anak-anak kita tersebut melakukan perbuatan yang salah, maka jangan sekali-kali menyebutkan namanya secara langsung di hadapan kawan-kawannya.
si fulan kamu ini ya. Si fulan kamu ini ya. Itu bukan nasihat. Itu adalah menjatuhkan harga dirinya. Kembali sama dengan kita ustazah. Apabila kita ada kesalahan langsung ditegur oleh orang di tempat ramen, itu bukan namanya nasihat. Itu namanya adalah menjatuhkan harga diri seseorang. Makanya kata Rasulullah, apabila kita melihat sesuatu yang tidak baik terhadap siapapun, maka omongin dengan empat mata. Jangan ada yang tahu, cukup kita saja memberikan arahan tersebut. Kemudian menerapkan sistem sanksi. Nabi melaksanakan sanksi saja. Umur 7 tahun diarahkan, umur 10 tahun dipukul dan dicambuk. Bahkan di dalam pendidikan, di dalam buku pendidikan anak dalam Islam, bahkan di rumah Nabi itu ada cambuk digantungkan. Apa maknanya cambuk itu digantungkan? Itu adalah bentuk sanksi. Siapa yang melanggar cambuk tersebut, siapa yang melanggar aturan, maka cambuk tersebutlah yang berbicara. Maka sanksi ini boleh. Tetapi sanksi yang tidak, yakninya yang tidak berujung kepada fisik. Sebab kenapa? Kita ketahui ustazah, yakninya itu akan melanggar HAM. Itu akan melanggar HAM. Kita menjewer telinga anak saja sedikit, sudah dilaporkan ke polisi. Orang tua sekarang ini memang berbeda juga dengan orang tua dahulu. Kalau dahulunya ustazah, anak yang bersalah itu main tampar. Tanya tuh sesepuh kita kayak seperti Ustazah Trisna, Ustazah Ririn, Ustazah Julia gitu, Ustaz Ade. Tanyalah zaman-zaman orang-orang itu Ustazah. Tahun berapa Zah? Tahun 90-an ya? Ustaz dan Ustazah mungkin baru lahir itu tuh. Belum lahir. Dan sesepuh kita itu itu udah merasakan bagaimana sanksinya. Salah langsung ditampar. Salah langsung ditendang. Dan orang tua tidak peduli. Sebab kenapa? Orang tua tak kalah mengantarkan kita ke sekolah, dia memberikan hadiah kepada gurunya. Kemudian di samping itu orang tua memberikan rotan kepada gurunya. Dan orang tuanya tidak pernah menuntut sedikit pun ustazah. Itulah hidup di zaman dahulu. Tetapi sanksi ini akan tetapi kita, yakninya orang yang berpendidikan, orang yang ahli di bidangnya, maka kita lakukan hal yang lain. Apa sanksinya? Seperti hafalan Al-Quran, menuliskan kosakata bahasa Arab, menuliskan kosakata bahasa Inggris, kemudian dihafalkan. Sanksi kita berikan, pendidikan pun juga masuk kepada anak-anak kita. Ini sebenarnya banyak ustazah, sebab memang sengaja saya kasih ya segitu, supaya apa? Supaya ustazah penasaran nantinya. Ya, kalau penasaran pasti ustazah akan memilih bukunya. Yang kedua pasti akan mengundang saya lagi. Itu lain pembicaranya nantinya tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem dan metodenya. Nah, ini dia. Jadi sistem dan metodenya di sini ada 20 metode ustazah. Di sini ada 20 metode. Akan tetapi kita cuman memberikan beberapa metode. Ya, mempersiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. Jangan dimulai pembelajarannya sebelum anak-anaknya duduk rapi, sebelum anak-anaknya diam, sebelum anak-anaknya memahami bahwasanya kita itu sudah berada di dalam, kita sudah duduk dalam nih. Anak-anak ribut, lalu kita mulai aja pembelajaran. Itu tidak sesuai dengan metode kita. Metode Islam pun juga menyampaikan. Maka tertibkan anak tersebut dulu. Tanya permasalahannya. Apa permasalahannya nak? Oh Ustadz, uang saya tadi hilang. Maka selesaikan uangnya dulu. Oh Ustadz, bakwan saya diambil oleh kawan saya. Maka selesaikan bakwannya dulu. Gimana solusinya? Dan apabila telah selesai, maka barulah mulai masuk pada proses belajar mengajarnya. Kemudian kontak pendengaran antara guru dengan siswa. Ustaz dan Ustazah, kita ini memiliki batasan pembicaraan. Jangan nanti kita sudah capek berkoar menyampaikan materi, anak kita tersebut ternyata rapat pula dia di belakang. Tidak mendengarkan ucapan kita. Nah, tahu nak apa yang Ustaz dan Ustazah sampaikan? Tidak Ustaz dan Ustazah, 2 jam kita di sana dia tidak tahu. Mati konyol kita nanti Ustaz dan Ustazah.
Maka ini dia, persiapkan ini semuanya, kontak pendengaran antara guru dengan siswa itu perlu diperhatikan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar saja. Nah, kemudian yang selanjutnya ada metode praktek. Ada metode praktek kayak seperti bahasa Inggris, bertemu. Tak kala dia ngajar, maka dia nunjukkan bagaimana praktek dia berbahasa Inggris. Maka anak itu meyakini, oh, Ustazah ini memang jago bahasa Inggris nih katanya. Itu prakteknya. Dan begitu pula bahasa Arab, olahraga, dan begitu pula tidak terlepas dengan pembelajaran yang lain. Praktek inilah yang paling cepat ilmunya Ustazah dibandingkan dengan teori. Dan antara teori dengan praktek itu jauh beda Ustazah. Kemudian yakninya metode dialog. Kita di dalam kelas, kita ini bukan kita saja sendiri. Kita bukan berbicara dengan kursi. Kita bukan berbicara dengan meja. Kita bukan berbicara dengan tembok, dinding, dan kipas, dan segala macamnya. Kita berbicara dengan manusia yang bisa menjawab apa yang kita sampaikan. Maka tanamkan nilai dialog. Tanya jawab dia. Nah, sudah paham nak apa yang Ustaz sampaikan? Oh, sudah Ustaz, maka tanya. Apa materi yang kita sampaikan, kemudian tanya lagi sama dia. Tanya lagi sama dia, sama anak-anak kita tersebut. Maka muncullah interaksi antara guru dengan murid tersebut. Maka suasana di dalam kelas tersebut menjadi hidup Ustaz dan Ustazah. Kalau tidak, kita berada di dalam kuburan yang tidak ada satupun yang menemani, kecuali adalah tanah dan benda mati yang ada di sekeliling kita. Kita ada capek-capek berkoar, ternyata tidak ada yang menghiraukan. Kemudian mengajarkan lewat kisah. Anak-anak kita, bukan anak-anak kita saja Ustaz-Ustazah itu cenderung yakninya lebih suka kepada kisah. Apalagi jurusan PAI. Bagaimana para sahabat dahulu, kisah para sahabat. Bagaimana kisah para nabi, bagaimana kisah ini dan segala macamnya. Maka ini sangat senang ini Ustaz-Ustazah. Sangat senang ini tentang masalah kisah ini. Jadi ada 20 di sini Ustaz-Ustazah. Saya cukup menyampaikan segini aja. Yang lainnya silakan Ustazah cari di buku ini. Kemudian yang kedua, nomor WA saya kan ada Ustazah simpan nantinya di masjid dan di musala. Jadi inilah dia. Inilah yang terakhir. Ini yang Ustaz dan Ustazah tunggu, dan saya pun juga menunggu ini nih. Apa ini Ustazah? Itulah dia. Jadi Ustaz dan Ustazah, untuk materi kita, yakninya terkait dengan beginilah seharusnya menjadi guru. Maka mudah-mudahan kita, apa yang kita niatkan, apa yang kita jalankan, apa yang kita usahakan, mudah-mudahan kita menjadi guru yang diridhoi, guru yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Ya, tidak ada yang bertanya ya. Saya paling suka seperti ini Ustazah. Apapun bentuk kajian yang saya sampaikan, jemaah tidak ada yang bertanya, itu paling suka saya. Yang penting Ustaz ini amplopnya. Gitu kan. Jadi itu paling suka kali saya nih. Baik, Ustazah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah kata itu berasal dari saya. Kesempurnaan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi guru yang profesional. Yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.